언니들이 이제 저번 경기보다 이제 저번 경기 편하게 하고 자신감 있게 하라고 계속 이렇게 말씀해 주셔서 편하게 했던 것 같아요. Starting on the right side, she'll be a key player of. Hai gengs, balik lagi di Fin Station. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Mimin secara khusus mau minta maaf banget nih karena konten kemarin mega ya, banyak kesalahan dan kekurangan. Murni ini kesalahan Mimin yang terburu-buru dan tidak fokus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya gengs. Kalau untuk profil pemain lainnya insya Allah udah bener ya. Mimin akan bekerja lebih keras lagi ke depannya supaya konten Fin lebih bermanfaat dan akurat. Oke lah, sekian minta maafnya, kita move on dan masuk ke konten hari ini. Dimana ini kan yang kalian mau, yang kalian tunggu-tunggu, dimana kita akan membahas Ayang Hyemin. Ya udah, gak usah berlama-lama lagi dah, kita langsung markimul. Mari kita mulai. Park Hyemin lahir pada tanggal 8 November tahun 2000 di Busan, Korea Selatan. Hyemin memiliki kedua orang tua yang masih sangat sehat, satu kakak perempuan dan satu adik laki-laki. Keluarganya memiliki tinggi badan yang cukup bagus. Kakak perempuannya bertinggi sekitar 170 cm dan adik laki-lakinya bertinggi 187 cm. Sementara Hyemin sendiri memiliki tinggi sekitar 180 cm dan saat ini bermain untuk Red Sparks Jongkwanjang. 안녕하세요. KGC 인삼공사 박혜민입니다. 저 오랜만에 인터뷰 하는데 많이 부족하더라도 많이 예쁘게 봐주세요. Hyemin adalah orang yang cukup introvert gengs, pemalu dan tak suka keluar rumah untuk hedon dan happy-happy. Dia lebih suka bersantai di rumah, dan kalaupun keluar ya paling buat ketemu keluarga ataupun teman dekat aja sih. Cocok banget gak sih dijadiin mantu ibu Mimin gitu? 가족들이랑 시간 보내는 걸 좋아하고요. 네, 가족들이랑 시간을 좀 많이 보내는 것 같아요. 네, 먹을 거 먹고 뭐 잠깐 같이 다 같이 뭐 놀러 바람 쐬러 다니거나. Keluarga Hyemin bukanlah keluarga yang asing dengan voli, meskipun dalam keluarganya hanya Hyemin sendiri yang bermain voli. Namun Hyemin kecil dulu bahkan mengenal voli saat kelas 6 SD ketika ikut dengan sang ibu bermain voli. Ya, jadi ibunya Hyemin dulu bermain voli meskipun tidak menekuninya. Walaupun begitu, ibunya sangat menentang Hyemin untuk bermain bola voli karena dia tahu itu akan sangat sulit dan lebih baik Hyemin belajar saja. Namun Hyemin yang benci belajar dan lebih suka berolahraga terlebih lari, pada akhirnya berhasil mewujudkan impiannya dan membuktikan kepada sang ibu bahwa pilihannya selama ini benar. Bukan untuk menentang ibunya tapi untuk membuat ibunya merasa bangga. Saat SD, Hyemin berposisi sebagai libero. Setelah lulus, Hyemin masuk ke SMP Gyeongnam Girls Middle School. Di sini Hyemin telah beralih posisi dari libero menjadi middle blocker. Kemampuan Hyemin semakin terasa meskipun lompatannya tak terlalu tinggi sebagai middle blocker, namun timing dan penempatannya lumayan bagus. Awal kelas 3 sekaligus tahun terakhirnya di SMP, Hyemin dipindahkan ke Gyeonghae Girls Middle School. Lagi-lagi posisi Hyemin berubah dari middle blocker ke wing spiker atau sebenarnya outside hitter ya. Nah, setelah lulus dari Gyeonghae, Park Hyemin melanjutkan pendidikannya di Sunmyung Girls High School yang terkenal dengan pendidikan volinya yang sangat bagus. Nah, disinilah dia bertemu dengan Park Eun-jin, Jong Ho-young, dan Lee So-yeol yang sekarang menjadi kolega di Red Sparks. Di SMA Sunmyung, Hyemin masih berposisi sebagai wing spiker atau outside hitter dan bahkan menjadi kapten di tahun keduanya serta memenangkan berbagai kejuaraan. Seperti 4 medali emas dari kejuaraan dalam negeri antar SMA, posisi ketiga kejuaraan voli Asia U17, bahkan Hyemin di sini memenangkan penghargaan Best Outside Hitter. Hingga pada 2018, Park Hyemin masuk skuad timnas Korea di AVC 2018 yang saat itu diadakan di Thailand. Sayang, Korea tidak lolos ke 4 besar saat itu. Bahkan karena mengikuti AVC ini, Hyemin melewatkan draft penghargaan Rookie of the Year yang hanya bisa didapatkan sekali seumur hidup tersebut.
Penampilan apiknya tak lantas membuat Park Hye-min puas. Jadi di kelas 2 saat itu ada kayak program pencarian bakat gitu deh. Dan di situ banyak berkumpul calon-calon pemain hebat serta pelatih-pelatih hebat yang ada di klub-klub besar. Jadi ini adalah momen banget nih buat menunjukkan skill, termasuk Park Hye-min yang ada di dalam situ. Nah, di sanalah Park Hye-min bertemu dengan coach Cha Sang-hyun yang juga adalah pelatih GS Caltex. Pelatih Cha Sang-hyun melihat bakat di dalam diri Park Hye-min. Dan setelah dari acara tersebut, Coach Cha tak putus kontak dengan Park Hye-min dan tentu pemain lainnya ya yang menurutnya punya potensi dan gak hanya Hye-min doang. Dan benar saja, setelah lulus dari Sonmyong, Hye-min diboyong langsung ke GS Caltex dengan beberapa catatan tentunya. Coach Cha menyadari kelemahan Hye-min adalah di kekuatan tangannya. Spike-nya tidak terlalu keras, namun dia pemain yang punya bakat dan masih bisa dipoles. Sehingga mau tak mau setelah dikontrak oleh GS, Hye-min harus berlatih beban sebanyak mungkin. Hal inilah yang juga membuat Hye-min sedih dan sangat stres pada saat itu, dimana berat badannya tak kunjung naik apalagi masa ototnya. Masuk list squad GS Caltex saja sudah sebuah tantangan yang berat gitu, apalagi ada 4 pemain senior yang berposisi sama dengannya. Ada Lee So-young, Kang So-hui, Pyo Sung-ju, dan Park Min-ji. Mendapat menit bermain adalah harga yang sangat mahal bagi seorang Park Hye-min. Namun ini juga kesempatan yang sangat bagus ya untuk belajar dari para senior. Terlebih Lee So-young sangat dekat dengannya di GS yang selalu memberikannya semangat dan tips-tips yang berguna dalam dunia volley. Park Hye-min bilang bahwa saat dirinya terpuruk, Lee So-young lah yang menguatkannya. Sejak saat itu mereka jadi sangat dekat tuh, bahkan satu sama lain menganggap hubungan mereka sangat spesial. Park Hye-min menganggap Lee So-young adalah pemain idola dan role modelnya dalam dunia volley. Park Hye-min mendapatkan laga debutnya pada 29 Oktober tahun 2018 saat melawan Haepas. Hye-min masuk di set kedua dan dia hanya bermain singkat sebenarnya, namun penampilannya meyakinkan pelatih bahwa dia akan hebat di masa depan. Di pertandingan-pertandingan berikutnya, Park Hye-min masih bermain sebagai pengganti dan hanya bermain sebentar. Tercatat di musim debutnya Hye-min bermain dalam 17 pertandingan dan mencetak 9 poin. Salah satu poinnya dia dapatkan dalam laga playoff musim debutnya bersama GS Caltex. Hal ini cukup lumayan bagi seorang pemain pemula. 송구 서브로 연속 4득점을 이끌며 접전을 끝냈습니다. 2점을 보탠 4위 GS 칼텍스는 3위 Musim 2019-2020 saat Kovo Cup, Hye-min mencatatkan diri sebagai starter di GS untuk pertama kalinya karena Lee So-young dan Kang So-hui dipanggil ke timnas. Saat itu Hye-min mencetak 10 poin saat melawan Hill State dan 14 poin saat melawan Yangsan City Hall. Amazing. Nah, setelah pertandingan inilah nama Hye-min mulai mencuat dan masuk ke 3 besar pencarian teratas di internet saat itu. Hye-min pun mendapatkan julukan Jangchong Zuyu. Jangchong adalah stadium yang digunakan sebagai kandang GS Caltex, sementara Zuyu adalah nama salah seorang personil K-pop grup Twice. Yang suka K-pop pasti udah tahu yang namanya Zuyu dari Twice ya, dia adalah maknanya. Lucu banget ya, aduh. Singkatnya julukan ini ya berarti bahwa si Hye-min ini adalah Zuyunya Jangchong gitu, karena dinilai mirip dengan Zuyu. Ya emang agak mirip sih ya. 장충쯔위로 불리는 19살 박혜민이 외모가 아닌 실력으로 주목받기 시작했습니다. 감독님이랑 이제 과감하게 자신 있게 막 그냥 패라고 해서 자신 있게 팼던 것 같아요. 파이팅! 응원 많이 하세요. Media sosial Hye-min pun langsung diburu penggemar, bahkan pencarian atas nama Park Hye-min menjadi nomor 1 pada saat itu. Kata pelatih GS waktu itu, hal ini sangat tidak masuk akal gitu, mengingat Hye-min tidak tenar karena performanya, melainkan karena parasnya. Sayangnya kepopuleran Hye-min berbanding terbalik dengan prestasi klub, di mana saat itu GS Caltex gagal melaju ke final Kovo Cup setelah dikalahkan oleh Jongkwanjang dengan set skor 2-3. Kemudian di V-League musim 2019-2020, Hye-min masih sering bermain sebagai cadangan, walau beberapa kali dia mendapatkan kesempatan sebagai starter. Dia juga beberapa kali mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Lee So-young yang sering cedera. Dan akhirnya Hye-min mencatatkan gelar MVP pertamanya saat melawan Haepas dan memenangkan pertandingan dengan skor telak 3-0. 들이 이제 저번 경기보다 이제 저번 경기 편하게 하고 자신감 있게 하라고 계속. Penampilan Hye-min masih belum stabil di sini, terus naik dan turun. Hye-min bahkan sering kena marah oleh pelatih.
Kondisi ini membuatnya down beberapa kali dan disinilah peran Lee So-yeon sangat diperlukan oleh Hyemin. Musim 2020-2021 masuk lagi nih pemain baru di GS Caltex yang berposisi sama dengan Hyemin, yang tak lain adalah seniornya saat SMA dulu. Dia adalah Yoo So-yeon. Tentu saingan bertambah dan Hyemin harus mengimprove dirinya agar menjadi pilihan pelatih. Meskipun So-yeon berposisi di kanan dan Hyemin di kiri, So-yeon adalah pemain serba bisa yang kapan saja bisa dipindah tuh ke kiri. Dan kenyataannya benar saat KOFO Cup 2020 Yoo So-yeon ditempatkan di kiri sehingga Hyemin sama sekali tak mendapat menit bermain di KOFO Cup. Meskipun ya GS pada tahun itu menjuarai KOFO Cup. Dan ini bisa dibilang ironis banget, saat timnya mendapat gelar juara dia malah sama sekali tidak bermain. Jadi seolah-olah KOFO Cup tak berarti banyak bagi Hyemin. Tapi memang penampilannya Hyemin ini agak kurang ya. Bahkan di salah satu pertandingan melawan Haipas di V-League ya, saat itu timnya memimpin dengan skor yang sangat nyaman. Hyemin dimasukkan menggantikan Yoo So-yeon, namun dia bermain buruk dan melakukan satu kesalahan servis. Saat itu juga dia langsung ditarik keluar. Dan masa depan Hyemin saat itu seolah-olah benar-benar dipertaruhkan gitu. Kepribadian yang pemalu dan terlalu overthinking disinyalir menjadi penyebab menurunnya penampilan dari Park Hye-min. Tapi ternyata di akhir-akhir musim Hyemin bermain cukup baik dan menjadi starter bersama Yoo So-yeon. Musim itu akhirnya bisa ditutup dengan manis ya, karena GS berhasil menjuarai V-League musim 2020-2021 dan ini juga menjadi gelar juara pertama bagi Hyemin, gelar juara yang benar-benar murni gitu. Musim 2020-2021 adalah musim indah sekaligus sedih ya bagi Hyemin, di mana dia berhasil menjuarai bersama GS Caltex tapi dia juga harus meninggalkan GS Caltex gitu. Bahkan saat Hyemin mengemasi barangnya, semua pemain datang dan menangis, khususnya Kwon Min-ji dan Oh So-yeon. Bahkan semua pemain memberinya surat yang sengaja mereka tulis bersama, dan inilah suratnya kurang lebih. Oke lanjut, sorry. Nah pada musim 2021-2022 dia dipindahkan ke Jongkwanjang. Saat itu Hyemin tak tahu nih jika Lee So-yeon juga pindah ke Jongkwanjang. Jadi dia sedih dong. Ternyata ya Lee So-yeon juga dipindahkan ke klub yang sama gitu. Jadi tetap satu klub dan satu hati tuh mereka berdua. Nah di Jongkwanjang Hyemin reuni dengan teman-teman SMA-nya seperti Park Eun-jin, Jong Ho-young dan juga Ye Sol. Nah di Jongkwanjang Hyemin lagi-lagi harus bersaing dengan teman sebaya. Dia adalah Go Eui-jong yang berposisi sama dengannya. Waduh. Jadi lagi-lagi Hyemin harus puas bermain sebagai cadangan ya. Meskipun penampilannya menunjukkan peningkatan sebenarnya. Di pertengahan musim Hyemin harus absen beberapa pertandingan karena cedera punggung. Dan dia mulai tampil menjadi starter lagi saat melawan IBK di putaran kelima. Musim diakhiri dengan penampilan yang cukup memuaskan dari Park Hye-min meskipun Jongkwanjang saat itu tidak juara. Lanjut di musim 2022-2023 Hye-min berhasil menembus timnas berkat performa bagusnya di musim sebelumnya. Akhirnya setelah sekian lama Hye-min kembali membela timnas senior. Nah saat kembali ke klub yakni Jongkwanjang, penampilan Hye-min bisa dibilang standar-standar aja dan masih bisa diterima lah. Ya walaupun di Piala KOFO Jongkwanjang tidak bisa berbuat banyak. Terlebih di V-League, penampilan Hye-min mengalami sedikit penurunan walau tak terlalu buruk. Saat itu pelatih Ko Hye-jin diliputi kebingungan ya karena outside hitter Jongkwanjang tidak ada yang menonjol satu sama lain. Bahkan beberapa pertandingan mereka sama-sama bermain buruk gitu. Roda outside hitter terus berputar di musim tersebut. Kadang Chae-son Ah yang dimainkan saat dia bermain buruk langsung diganti oleh Lee Son-woo, dan saat Lee Son-woo bermain buruk barulah Park Hye-min masuk. Gitu aja muter-muter. Menjelang akhir musim Han Song-hee digunakan sebagai outside hitter dan waktu bermain Hye-min makin berkurang. Akhirnya datanglah musim 2023 dan 2024. Nomornya kembali diubah menjadi ke nomor 10 atas saran asisten pelatih Lee Kang-joo. Diharapkan penampilan Hye-min juga akan kembali seperti dulu nih. Pada musim inilah Gia dan Mega masuk. Hye-min terpilih menjadi starter di pertandingan pembuka V-League 2023 saat melawan IBK. Dan tim berhasil menang pada saat itu dan dia berhasil mencetak sekitar 7 poin. Sejak saat itu dia konsisten menjadi starter karena Lee So-yeon yang masih cedera. Dia menunjukkan performa yang lumayan meskipun tim mengalami kekalahan beruntun setelahnya. Namun pada 28 November saat Hye-min menjadi starter dalam pertandingan melawan Pepper, dia berhasil mencetak 9 poin dan membantu tim lepas dari kekalahan beruntun tersebut.
Di tahun 2024 setelah kembalinya Lee So-young, Park Hye-min jarang banget menjadi starter gengs dan hanya masuk sebagai pemain pengganti serta melakukan beberapa kesalahan ya kemudian diganti lagi. Ya dari dulu gitu-gitu aja lah permainan Park Hye-min ini, tapi dia masih punya potensi yang layak banget. Bahkan saat dimasukkan, Park Hye-min selalu dijadikan sasaran lawan untuk mengumpulkan pundi-pundi poin gitu karena pertahanannya emang kurang bagus sebenarnya. Ya semoga di pertandingan berikutnya Hye-min mendapatkan menit bermain dan juga pengalaman ya, terlebih di babak playoff nanti. Dan semoga musim ini dia juga bisa merasakan juara bersama Chung Kwan-jang men. Karena selama karirnya ya dia hanya pernah juara sekali bersama GS Caltex dan mendapatkan penghargaan individu satu-satunya yang pernah diterimanya pada usia 17 saat dia mewakili Korea U17 di kejuaraan Asia, yaitu sebagai outside hitter terbaik. Ya semoga karir Hye-min kedepannya semakin baik ya dan tidak terpuruk lagi. Nah, Hye-min pernah ditanya gini nih, kalau nggak jadi pemain voli maka dia akan jadi apa nih? Hye-min pun menjawab kalau dia ingin menjadi anak kuliahan dan bekerja paruh waktu aja. Bahkan meskipun bermain voli ya suatu saat dia pengen banget mencoba bekerja paruh waktu sama seperti teman-temannya yang kuliah. Aduh sederhana sekali loh cewek cantik ini. 대학교도 다니고 뭐 아르바이트도 하고 해봤을 것 같아요. 지금도 아르바이트는 해보고 싶어요. 그냥 저희 또래 한 그런 거를 다 해보고 싶긴 해요. Tapi mau bagaimanapun Hye-min masih sangat muda dan karirnya akan terus berkembang. Waiting Hye-min. Oke gengs, Mimin harap ini sedikit memuaskan rasa penasaran kalian kepada sosok dan perjalanan karir seorang Park Hye-min ya, karena banyak banget yang request Park Hye-min bang, Park Hye-min bang, Park Hye-min bang. Yaudah, terima kasih semuanya ya. Mimin undur diri dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.